Hai guys, kembali kita di episode 19 Before the Year Ends, Let's Be Honest. Jadi, pada episode kali ini kita akan membincangkan tentang loneliness, pressures, and everything about students yang they usually hide and rarely talk about. So, before kita masuk ke segmen yang pertama, orang bilang tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah kita berkenal dengan kita punya panel-panel kita. Kita mulakan dengan dari di sebelah kiri saya. Nama saya Batrisha. Saya merupakan lepasan SPM 2024 di Sekolah SM Chonghua dan sekarang melanjutkan pelajaran di Unimas Sarawak. Di sebelah Batrisha pula. Hai, nama saya Zendria. Kamu boleh panggil saya Zen dan saya merupakan murid tingkatan 4 dan akan menduduki SPM tahun depan. How about saudari yang paling tua? Hai, nama saya Gwen Adli. Kamu boleh panggil saya Gwen dan saya merupakan lepasan SPM 2025 dari SMS. Okay, so as you guys can see, panel kita ni berbeza-beza. So Gwen ni baru saja menamatkan SPM. Zen pula merupakan calon SPM tahun 2026 dan Batrisha merupakan graduan SPM dan sedang melanjutkan pelajaran tinggi di mana tu tadi? Unimas. Unimas. Okay, kita sudah berkenal-kenal dengan panel kita. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke segmen yang pertama. Bye-bye. Hi guys, welcome back to the first segment, things we wish we'd said earlier. So, for the first question, saya mau tanya Gwen lah. But before saya tanya Gwen lah, saya mau tanya, how SPM untuk Gwen? Overall okay, tidak ada masalah juga sepanjang SPM itu, semua berjalan lancar. Apalah feeling Gwen bila SPM sudah habis? Ada rasa lega kah? Lega tuh ada semestinya, selepas belasan tahun bersekolah akhirnya berehatkan. Memang ada, tapi lepas minggu pertama itu kosong sedikit lah, macam tiada life gitu. Okay, paham? Okay, back to the questions. Pernahkah Gwen rasa yang orang-orang sekeliling Gwen ni expect Gwen untuk stay strong hanya disebabkan tahun ni Gwen SPM? Secara personalnya, sememangnya banyak diberi kata-kata motivasi, kata-kata semangat untuk tahun ini. Memang sebab SPM lah, tapi tidak dinafikan. Tahun-tahun sebelum ini, memang sejak kecil lagi, keluarga saya memang supportive. Jadi, kata-kata semangat diselitkan atau tidak, melalui doa atau tidak, ada setiap hari. Okay, bagus keluarga si Gwen ni sangat-sangat supportive. Okay, thank you Gwen. Okay, next question kita mau tanya kita punya calon SPM 2026 which is Zendria. So, Zendria as a student yang akan menduduki peperiksaan SPM next year, Zen adakah macam kerisauan atau beban yang Zen simpan? Okey, kerisauan tu memang ada banyak kerisauan saya, tapi saya cerita kamu saya punya top kerisauan lah. Saya punya top kerisauan ialah itu soalan. Bila saya tidak dapat jawab tu soalan, walaupun saya tahu saya sudah study, saya tahu saya sudah berusaha, tapi saya still akan overthink. Alah, kalau soalan ni susah macam mana semua jawab, saya takut saya tidak dapat jawab ini, saya takut saya lupa gitu. Dan secondly, saya takut yang tiba-tiba time mendekat SPM tu, saya takut saya tiba-tiba rasa malas, rasa burn out. Gitu. Okay, sangat relatable. Okay, next questions kita mau tanya kita punya SPM graduate which is Batrisha. So, sebagai SPM graduate lah, what is one pressure yang Batrisha carried during exam years? And you only and after it was over, baru Batrisha paham. Benar. Okay, so as a SPM graduate lepasan 2024,
memang a lot of pressure yang saya carry, and as a first child there's a lot of pressure. So one thing that pressure me is like thinking that SPM is really important and it's the thing that determine our future. So macam SPM ni bagi saya macam kalau kita tidak buat baik di SPM, dia akan merosakkan jalan kita untuk future. And there's no future for us. But after SPM and after the result is keluar, saya rasa mindset tu salah. Sebenarnya kita SPM tu memang penentu jalan future kita, tapi dia bukan segala-galanya. Kita boleh buat more better in STPM and there's and many more lah. Okay, after hearing apa yang Trisha cakap, terus macam rasa lega lah sikit. Yeah. So, next question is open for all families. Jadi, siapa yang mau start dulu, dia boleh start, okay? So, the question is, what is one thing yang kamu semua wish teachers understand better about students' major exam? Siapa yang mau mula dulu? Open to all. Okay, so saya duluan lah. Personally, for me, kalau time exam lah kan begitu season dia, saya really wish that teachers could understand the slow learners lah. Sebab kan mau catch up syllabus apa semua, jadi ada yang slow learners, dorang rasa macam ketinggalan. Jadi cikgu pun macam dia bukan mau cakap dia dorang tidak kisah, cuma dorang think like okay, mau cepat-cepat kasih habis sebab kau mau exam gitu. So I think that they should really care about the slow learners lah. Okay, that's all? Yes, That's all from me. Saya bersetuju dengan apa yang saudari cakap tadi. Pada pendapat saya pula, saya rasa cikgu-cikgu untuk setiap subjek yang mengajar penerima perlu lebih banyak bagi kata-kata motivasi. Berdasarkan pengalaman saya, kata-kata motivasi itu sangat-sangat penting. Saya bersyukur di sekolah saya SMSE, setiap kali subjek, cikgu-cikgu selitkan kata-kata motivasi. Dan kata-kata motivasi itu tidak kira panjang, pendek. Dia sangat bermakna. Dia membuka minda kita untuk lebih kita bersemangat dan mencapai apa yang kita mau di masa depan. Itu saja. Trisha ada mau add on? Ada, saya juga bersetuju dengan pendapat saudari. Bagi saya motivasi itu juga memang sangat penting. Sebagai lepasan juga guru-guru yang pernah mengajar saya juga selalu bagi kata-kata motivasi. Dan bagi saya mungkin cikgu-cikgu perlu tengok kepada yang macam contoh ada certain student bila di dalam kelas dia akan a bit more quiet, unmotivated ataupun distract. Tapi sebenarnya dia bukan malas mau belajar. Dia sebenarnya cuma sekadar merehatkan minda dia daripada belajar. Rehat mungkin 1 minute, a bit nap. But I hope the teachers jangan terus menyangka student tu malas lah. Mungkin dia perlu rehat. Tapi kalau student tu terlalu banyak kali buat macam tu, mungkin teacher boleh bagi motivation. That's all. So, as you guys sudah dengar tadi, memang motivation ini sangat penting lah untuk students like all of us. Okay, last questions for this segment. Ini pun open juga untuk semua panelis. So, siapa-siapa pun boleh jawab dulu. What is one truth about student life in 2025 that is really talked about? Jangan pernah cakap. Saya rasa semua isu pasal remaja memang sudah lama diperbincangkan dari segi kesehatan, mental, persekitaran dan banyak lagi. Cuma mungkin kehidupan remaja yang terlampau aktif dan mau mencoba perkara baru itu menyulitkan apa yang sudah dilaksanakan. Jadi harapan saya ialah untuk yang berkuasa menggerakkan semua campaign, ceramah atau acara yang melibatkan
pemantapan sasya dan kejadian remaja pada tahun-tahun akan datang dan berkekalan. Okay. So for Zen and Patricia? Bagi saya student zaman sekarang lah, termasuk saya juga, tidak dinafikan ramai remaja sekarang banyak kena pressure oleh family, schools, teacher and maybe student-student macam among di kelas pun ramai yang selalu compare benda tu. Actually benda tu tidak salah kalau kamu compare secara baik, tapi I think benda tu boleh dikurangkan supaya kamu tidak terlalu pressure and then just live your own life and tidak perlulah terlalu ikut kata-kata parents yang terlalu memaksa. It's your life. You choose your life. Okay, as for Zen, Saya pun bersetuju dengan pendapat saudari. Sebab sebenarnya saya pun tidak suka kena compare-compare, saya pada sukakan. Lagipun dia macam membuatkan student tu rasa insecure, macam yang dorang ni tidak enough begitu. So I think that's the issue that people should talk about. jadi dari sini pun kita dapat tahu bahawa comparison yang melampau tu it's not good for students. Dia akan membuatkan student tu rasa insecure. Dengan berakhirnya soalan sebentar tadi, maka berakhirlah juga segmen kita yang pertama. Jumpa di segmen yang seterusnya. Bye! Bye! Hi guys, welcome back to segmen yang kedua, the good things we forgot to appreciate. So, even in difficult times, there are small victories that are worth remembering. So, for the first questions, I would like to ask Zendria. Okay. So, after Zen nampak lah, senior Zen go through SPM, pressures, lepas tu, apa yang Zen dapat dari dorang? Macam lessons or motivation? Okay, so yang lesson ni saya ambil daripada kemarin. Sebab kemarin kami ada program Science to Learn. Okay, so the Yeah. lesson that I got is jangan study last minute. Betul. Sebab saya ni, to be honest lah kan, saya memang orang yang study last minute dan saya selalu menyesal. Jadi saya harap saya tidak mau buat begitulah in the future, which is next year. Okay. Saya faham juga tu. Sebab kadang-kadang saya pun pandai study last minute. Okay. So for the next questions, I would like to ask Patricia lah. Okay. Looking back on your SPM year, what is one small achievement yang you once overlooked but actually you should be proud of it? One thing yang saya selalu overlook is that actually I never give up. Walaupun time SPM tu, I always think like I want to give up everything, like especially my biology because it's too hard. Like saya tidak dapat angkat. So one thing yang saya proud after looking back at my past SPM, saya happy sebab saya tidak give up dan saya berjaya atasi kesusahan itu. Difficult itu saya atasi dia. Wah, hebat si Patricia ni. Tidak mudah berputus asa. Okay, soalan seterusnya mau tanya Gwen lah. Okay, siapa atau apa saja lah yang membantu Gwen untuk get through hari macam susah Gwen pada tahun ini? Sudah semestinya guru-guru yang banyak membantu dalam akademik semestinya, ibu bapa yang banyak mendoakan, yang menolong saya beli buku, melengkapi apa keperluan lah, dan yang paling penting Tuhan yang selalu saya berdoa. Very good. Okay, so this question is for all panelists lah. Jadi terbuka. So, what positive change yang kamu semua perasan pada diri kamu sepanjang tahun 2025?
Bagi saya, perubahan positif sepanjang 2025 ialah berdisiplin dan menepati masa. Sebab bagi saya boleh menumpukan 100% perhatian di sekolah tanpa ada gangguan selain daripada table mate saya lah. Tapi table mate saya tuh kawan rapat saya juga, jadi kami masing-masing ada goal. Kalau di rumah, dia terlalu banyak pekerjaan, adik-adik lagi, kerja rumah lagi, jadi situasi dia itu berlainan. Jadi berdisiplin dan menepati masa itu sangat-sangat penting dan akan saya bawa sampai bila-bila. Okay, so disiplin itu sangat penting ya guys. Okay, ada lagi yang mau tambah? Okay, so for me is confidence. Jadi saya ni orang yang pemalu dari sekolah rendah, tapi this year saya rasa macam wow, saya ni makin hari makin confident, so I'm really proud of that. Dan bukan confident dari segi diri je, tapi dari segi pelajaran lah. Sebab yang time saya first masuk form 4, kan ada ujian, ada peperiksaan lah kan. Jadi saya punya result pun macam yang, ya saya tidak berapa yakin. And then bila peperiksaan akhir tahun, saya pun result saya makin meningkat, makin improve. Jadi saya rasa macam, okay, saya boleh buat ni, saya confident saya boleh buat, saya boleh survive gitu. Okay, so Patricia? Bagi saya pula, positive thing yang saya capai 2025 is jaga mental health saya. Sebab bila masuk dunia universiti memang sangat berbeza dari dunia sekolah. Dan bagi saya cara untuk time management untuk study, untuk activities memang sangat penting. Sebab benda tu bila bawa ke dunia universiti memang kelas pun satu subjek 3 jam. So memang pressure and memang minda saya pun penat. So positive thing yang betul-betul saya jaga this year ialah jaga mental health saya supaya saya boleh keep going and keep studying and maintain my result. Okay, so mental health pun penting ya guys. Soalan yang terakhir bagi segmen ini untuk semua panel sekali lagi. If you could relive one moment, macam ulang momen dari tahun ini, apakah momen tersebut? Atau ada momen happy kah? Okay, kalau saya lah, saya mau relive momen saya time PAT. Sebab sebelum PAT tu, saya bukan tidak belajar, cuma saya belajar tu seminggu sebelum PAT, which I know PAT is important, tapi saya still buat. Walaupun saya bilang, oh saya mau result yang ini, saya mau target ini, itu. Tapi saya still macam let myself malas gitu. Jadi saya rasa menyesal lah. Kalau boleh, saya mau relive balik dan saya mau study betul-betul. Faham. Bagi saya pula, kalau saya boleh ulang masa, saya mungkin mau ulang awal tahun, masa mula-mula sekolah. So masa tu saya belum ada banyak kesedaran lagi. Masa saya mau SPM, tekanan pun tiada, debaran pun tiada. Saya masih having fun with my friends. Jadi saya rasa awal tahun mungkin. Okay, faham. Untuk Patricia? Bagi saya pula, saya mau ulang balik masa-masa saya masih di sekolah. Sebab sekarang kami sudah masuk dunia universiti, kawan-kawan pun semua jauh-jauh. There's no like talking to your friends next bersebelah. Jadi bagi saya rasa saya mau ulang balik masa tu. Walaupun busy and then ada SPM, tapi bagi saya rasa saya sanggup ulang untuk jumpa balik momen-momen dengan kawan-kawan. Ya, mesti rindu ni kan? Mestilah. Okay. Jadi lepas kamu sudah dengar diorang punya momen yang diorang mau ulang, maka berakhirlah segmen kita yang kedua. Jumpa di segmen yang terakhir. Bye! Hai guys, welcome back to segmen kita yang ketiga dan juga merupakan segmen yang terakhir.
Goodbye but not forever. A hopeful closing segment about ending one chapter and moving to another new chapter. So, Glenn sama Patricia kan sudah pernah experience menduduki SPM. Jadi bolehkah kamu cerita sedikit apa yang kamu rasa during SPM and what is some bittersweet moment yang kamu ada sepanjang SPM tuh? Oke, bagi saya sudah semestinya ketidakpuasan hati kalau kamu sudah jawab SPM tuh lepas habis paper tuh memang ada. Tapi apa mau dibuat? Kalau cara banyak-banyak pun tidak dapat ubah juga. Jadi kita kena terima kenyataan yang benda itu sudah jadi. Dan momen-momen yang paling saya tidak nantikan ialah keluar sekolah lah. Mau berpisah dengan cikgu-cikgu kan lama sama-sama lagi-lagi kawan. Jadi itu salah satu momen yang tidak dinanti-nantikan. Okay. So, Patricia pula. Bagi saya setuju dengan Gwen yang pasal memang ada ketidakpuasan hati bila keluar dari exam hall tiba-tiba rasa macam saya buat salah. Tapi benda tu pun memang kita tidak dapat ubah. Kita hanya dapat pray untuk result kita. And then for me, momen-momen sebelum SPM, experience saya memang for me bitter sebab saya untuk biology lah especially, saya gagal dari form 4 sampai trial. Tapi saya memang tidak give up. Saya cuba sedaya upaya sampai ke titik drill yang terakhir untuk paper bio. So, bila dapat result keluar, masa tu, first thing yang saya tengok ialah bio saya. Sebab saya takut saya gagal juga bio SPM. Sebab memang future saya memang saya mau ambil berkaitan dengan biologi. Which is saya sudah ambil sekarang ialah asasi sains hayat. And then bila dapat result tu memang saya happy dengan result saya tu lah. Okay. So Patricia, mau tanya lah juga, bila kena announce keluarnya result tu, apa feeling yang ada? Mana tu macam nervous sampai tidak tidur malam kah? Nervous tu memang ada, tipulah tidak nervous kan sebab SPM. Okay. So memang nervous tapi saya tidak juga nervous sangat sebab bagi saya percaya dengan diri saya. Saya percaya saya sudah buat yang betul-betul terbaik untuk diri saya. Memang result saya tu memang dari hasil titik perlu saya study siang malam, kelas tambahan di sekolah, and then cuti pun pergi sekolah. Memang memenatkan dan memang nervous. Tapi alhamdulillah result saya memang saya bangga dengan result saya sendiri. Jadi all of those hard work paid off lah. Ya, okay. So untuk Zen, dengar-dengar Zen ni science stream student. So as a science stream student, macam mana experience Zen sepanjang tahun ni sebagai form 4? Adakah hard, super hard atau macam chill je gitu? Okay, saya tidak akan jawab chill sebab saya rasa memang tidak chill lah. Saya rasa not super hard but hard. Memang susah sebab saya pun tidak expect yang saya akan masuk science stream. Sebab saya sedar diri lah yang saya ni bukannya pintar betul untuk masuk science stream. Itulah mindset saya. Sebab dari form 1 sampai form 3 saya ni macam average. Jadi saya tidak terlalu banyak gitu. Jadi dalam pikiran saya, dapatkah saya masuk science stream walaupun memang dari dulu saya minat sains, tapi saya macam just think that I'm an average student yang tidak layak masuk science stream. Jadi bila saya sudah dapat kan keluar tu senarai nama, dapat sudah saya masuk science stream, jadi saya pun yang macam wow, saya layak kan ya gitu-gitu. Jadi saya try hard lah untuk kekal dalam tu kelas sebab saya memang minat. Jadi Zen rasa macam tahun ni atau tahun lepas lagi memenatkan? Tahun ni lah. Sebab tahun lepas saya macam a little chill to be honest. Yeah. Okay. So kita semua sudah dengar orang punya experience yang sudah menduduki SPM dan juga yang bakal menduduki SPM, macam mana dia punya pengalaman form 4 as a science stream student. Jadi kita mau masuk ke soalan yang seterusnya.
Jadi soalannya untuk Patricia. Boleh bukan? Tidak keberatan kan? Tidaklah. So, selepas going through and living pas SPM ni, what is one fear or pressure yang Patricia finally lepaskan? Bagi saya ialah saya sudah melepaskan pressure yang tidak besar tapi cukup dapat pressure diri saya memang whole 2 years from Form 4 and Form 5. And then it's a bit relief lah saya dapat lepaskan pressure tu. And then untuk pressure yang saya pun sudah habis SEM 1 di U. So pressure untuk SEM 1 pun saya sudah lepaskan untuk tahun ni. Tidak senang. Tapi saya proud sebab saya dapat melaluinya dan dapat mengawalnya. Okay. So untuk next question mau tanya Gwen, boleh bahkan? Tidak marah kan? Okay. Apa mindset yang Gwen mau bawa selepas SPM ni? Bagi saya, pemikiran yang saya mau bawa sampai bila-bila lah, tidak sampai SPM saja, Okay. ialah sentiasa berfikiran positif. Sepanjang SPM, cikgu saya banyak bilang jangan bincang soalan lepas keluar dewan. Jadi betul, itu sangat-sangat betul. Sebab lepas keluar dari SPM, kawan-kawan saya terus bincang. Jadi makin banyak bincang, makin banyak salah terkeluar. Jadi saya rasa itu kesalahan yang besar kita sebagai kandidat SPM lakukan, dan fokus kita untuk next paper tu terganggu. Jadi kalau kita tidak bincang, fokus kita untuk next paper tu lagi tinggi lah. Jadi kita boleh skor lebih banyak di next paper dan kita dapatlah A+ yang kita mau itu. Oh, paham. Okay, Zen, take note Lepas keluar Dewan SPM tahun depan, jangan bincang jawapan. Okay, ya? noted sudah. Alang-alang sudah, Zen, jawab salah ni. Okay. As Zen prepare to step into SPM year, apa janji yang Zen buat untuk diri sendiri? Okay, so janji yang saya betul-betul mau tepati lah, iaitu study hard. Sebab saya ni sudahlah yang cepat hilang ingatan, bukan maksud saya yang semasa study tu terus lupa. Sebab saya ni yang kuat tidur, pas semua kuat main. Jadi saya harap untuk next year saya dapat study betul-betul dan fokus lah. Sebab yalah SPM ni kan penting tapi bukan segala-galanya. Jadi I want to make the best lah for my SPM. Okay, hopefully Zen boleh tunaikan janji Zen. Okay, thank you. Okay. So, lepas Zen sudah habis jawab, kita mau tanya semua panelis. Okay, boleh? Boleh. Okay. So, kalau kamu lah boleh share one message untuk semua student yang dekat sekolah, apa message yang akan kamu kongsikan? Bagi saya, message yang saya akan kongsikan kira-kira lah sekolah rendah kah, sekolah menengah kah, ialah sentiasa belajar sampai kamu muak, sampai kamu tidak tahu apa yang kamu mau belajar. Bekalan itu sampai bila-bila, sampai kamu mati kamu akan guna. Faham? Dan saya rasa benda itu penting sebab SPM. Kita ini tidak apa-apa, PT3 tiada, UPSR tiada, mau masuk kerja susah. Kita kan mau apply guna sijil tadika, tidak lah bahkan. Dan satu kata-kata yang saya pegang dari guru kelas saya, yang saya rasa mengubah hidup saya sehari sebelum SPM ialah SPM bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula daripada SPM. Dengar guys, apa yang si Gwen cakap tadi. Okay, Zen, Patricia? Okay, so message saya tidak terlampau panjang. Okay, so for me, untuk yang sekolah menengah, sekolah rendah pun boleh, tapi mostly for sekolah menengah, janganlah kamu study yang betul-betul study gila-gila sampai kamu stres, sampai kamu punya mental pun breakdown lah. Sebab bagi saya school ni about not just studying but having fun. Jadi saya suggest kamu have a balanced life lah, macam study but at the same time kamu enjoy juga. Sebab apa gunanya kamu teenage life tapi kamu fokus tuh study nanti gila kamu. Nah, jadi so just have fun and live your life lah gitu.
saya faham apa yang kau mau sampaikan tu. Bagi saya benda tu pun betul juga sebenarnya. Janganlah juga macam kita sia-siakan terlampau study memanjang. Study boleh, tapi kalau kita terlalu push diri kita akan membuatkan minda kita pun terlalu penat untuk terima banyak lagi ilmu-ilmu daripada guru. So bagi saya satu message yang saya pegang ialah jangan takut untuk target tinggi. Sebab kadang kita target tinggi bukan kita selalu merendahkan diri kita. Kita target rendah. Tapi bila kita dapat yang kita target tu, kita rasa macam tidak cukup. So it's okay untuk kita dream big, untuk target lebih tinggi sebab kita tahu usaha kita. Usaha tu yang penting untuk kita capai target yang tinggi tu. Dan bagi saya satu kata-kata juga daripada guru yang mengajar saya ialah target tinggi-tinggi, kalau jatuh pun dekat-dekat dengan apa yang kita target. So jangan takut untuk target tinggi. Oke, apa yang si Batrisha cakap tuh sangat-sangat betul. Kamu kena take note, oke? Sekarang bulan berapa? 12. Jadi ada kurang daripada 25 hari lagi sebelum kita masuk ke tahun 2026. Jadi mestilah kamu ada janji yang kamu buat dengan diri sendiri untuk tahun hadapan. Boleh kamu cerita? Siapa-siapa aja? Oke, bagi saya, janji saya untuk 2026 sudah semestinya menjadi yang lebih baik daripada apa yang saya jadi pada tahun ini dan lebih berguna kepada orang ramai. Oke, Patricia, Zen? Bagi saya janji untuk 2026 saya mau lebih baik dengan diri saya. Maksudnya ialah macam saya tidak terlalu push diri saya sampai ke titik burnout. Saya tidak terlalu pressure diri saya sampai saya fikir mau give up. And then benda tu saya memang harap saya dapat tunaikan sebab kadang masuk uni kadang pressure dia a bit different from pressure di school. So memang saya harap saya dapat tunaikan janji saya yang itu. Paham? How about Zen? Okay, kalau saya mau be a better version of myself sebab saya rasa ni tahun macam tidak better lah. Jadi next year saya mau improve. Bukan study je saya mau improve tapi mental health saya, diri saya gitu. Supaya yalah I can do my SPM with good mental health. Okay, that's all? Yes, that's all. Okay, so hopefully kamu orang bolehlah tunaikan janji kamu orang tu ya. Okay, kita semua sudah dengar tadi orang punya pengalaman lepas SPM, yang baru habis SPM, apa yang orang melalui, bittersweet moment and pressure yang calon SPM 2026 ni rasa. Dengan berakhirnya salam sebentar tadi, maka berakhirlah sudah episode 19 Just Apa. Before the year ends, let's be honest. So guys, don't forget to Like, Subscribe. And share! see you guys again in the next episode. Bye.